Oke, ini ibu-ibu rempong sedang mempersiapkan sedang mempersiapkan apa namanya, ubur ampik konsumsi untuk nanti gotong royong di Masjid Al-Manar Ngawonggo, ngecor yang perlu dicor. Iya, yang nggak perlu dicor ya jangan dicor lah ya. Yang perlu dicor aja. Nanti yang nggak ikut gotong royong ya nggak usah ikut mangan. Padahal sing gawe video ora tau gotong royong. Mulane yo ora melu mangan. Enggak, aku konsekuen lah ya. Nih, oke. Nih ibu-ibu ini ibu-ibu rempong ini sebetulnya rempong. Minggu-minggu kancane do gowes malah. Oh, gowes mangan enak ning warung. Iki malah ning omah ndodok njongkot. Ndeprok. Tunggu brok. Mempersiapkan snack ataupun konsumsi untuk nanti bapak-bapak warga Al-Manar bergotong royong untuk mengecor. Nih yang mau dicor ini. Nah, nih. Cor. Slup bagian atas yang sebetulnya itu pengganti dari rolak. Itu tuh nanti merupakan titik nol dari apa namanya, bangunan Masjid Al-Manar yang baru, hasil perluasan dari masjid yang lama. Sementara yang hasil perluasan belum jadi, yang lama masih dipakai. Nih yang cat biru. Oke, kita kembali. Ini nanti bapak-bapak gotong royong itu sudah banyak yang ada di sebelah selatan bangunan ini, karena saya berada di sebelah utara, menengok, menjenguk, melihat. Nah, ibu-ibu rempong sedang mempersiapkan apa namanya, konsumsi, karena bagaimanapun juga gotong royong tanpa konsumsi. Iya, gimana nggak rempong lah, yang lainnya seneng-seneng gowes. Ini malah cari pekerjaan, gawean, istilah wong Jawa, lekan golek momongan. Ya sing arep dimong ya sapa? Anake tangga malah. Nah, alhamdulillah ada dua perbedaan. Ada satu perbedaan antara yang gowes dengan yang rempong di sini. Oke, ini itu buat apa sih, bunder-bunder cilik-cilik ini apa sih gue? Ini namanya apa ini? Yang bunder-bunder cilik-cilik ini apa? Namanya apa ya? Apa? Putri Kumpom, Putri Mandi. Putri? Putri Mandi. Putri Kumpom kok tinggal dadine apa? Putri Mandi ini namanya. Kok disebut Putri Mandi? Mandine ngendi coba? Dikasih air santan kental. Diguyur santan kental. Oh. I don't know. Mandinya mandi air santan ya? Oh. Kok yo nyebute kok apa mau Putri Mandi? Kok nggak janda mandi gitu loh? Ini koneko wae ono rondo royal. Tapi kok ini Dudo gulung enggak ada loh. Dudo gulung ada loh. Dudo? Astagfirullahaladzim. Yang kayak apa itu? Telo goreng. Oh, telo pohong. Apa? Blanggreng raya. Borasa. Terus ini ada sosis. Bukan itu namanya mento, Mas. Mento. Apa? Pas Ini ya diguyur anu. Ini tangan. Mento jadinya ini nanti.
ini yang itu, yang kayak sosis itu. Lu, kok bentuknya? Iya. Kalau nggak dikasih. Itu namanya mento Pak Agus. Mento. Oh, jombah mento ya? Mento. Mento. Boleh. Oh, ojo. Oh, sampeyan ki tukang mangan tenan kok. Iya. Lah, kuwi. Ada Pak Agus bawa uang ini loh. Oh, aduh. Itu duit ya? Uang buat belanja. Aduh. Ya nggo tuku soto ya. Waduh. Ada putri mandi. Oh bener ya? Iya. Putri mandi, ada mento. Loh, ini nanti dikasih santan juga mentonya. Oh. Enggak, itu di dalamnya apa isinya? Hah? Ayam, suiran ayam itu. Terus nanti makannya di Bapak-bapak no, wedang itu loh. tapi didang enggak? Didangnya sak bungkus yang ini. Ini isinya apa mau? Mentu. Aku wong desa kene aku nembe ngerti iki nek jenenge mentu. Tak kira nek mau belum. Modus ya. Modus. Belum tahu makan mentu ngakune padahal modus ben dikon ngrasake kan gitu. Oke, tak kira nek mau iki apa sosis gitu loh. Iya tuh tapi dikasih Sosis dikasih santan gitu ya. Oh, jadinya mentu. Gitu. Lah ini kan yang bunder cilik-cilik kan kayak apa itu jenenge? gendut. Enggak, yang itu loh. Sing di Jenenge apa lah? Wengku niku tunggale niku, Mas. kan bahannya sama. Iya, bahannya sama. Cuma cara makannya yang berbeda. Koyone aku nanti ngerasake mendut. Iya, cuma ngrasake nek pas Mbak Nuryati nek beto kondur ngaji niku pun tahu, Pak. napa nggih? Aku kan melu ngaji nembe. Nek Mbak Nur beto kondur. Sama lah. Enggak, koyone pas ada itu. Pernah ngene Mbak Narin pengen iki. Iya, tapi kan apa ya? Koyone gue nanti nggawe. Mungkin dimakan ya. Ora kelingan ngomah, jadi ora kirmah. Ini bagian di luar ada 2 jenis makanan ya ini ya. Aduh, ini pembocoran dulu ini. Ini pembocoran. Loh ini apa jenenge? Terongnya dimasak apa? Digoreng tuh untuk lauk sama sambal itu, Mas. Oh, apa namanya sambal terong atau balado? Iya. Apa terong balado? Mas goreng tok. Cuma digoreng atau Lalap. Oh, lalap terus dicolekke nggon sambel. Nggih. Oh, ini praktis. Ra duwe lawuh, duwene terong ya wis. Karo sambel. Ada. Ini ada telur. sama terong, sambal terong. Aku udah sarapan kok. Nih kita jenguk yang bagian terselempit. Nah, ini yang nyelempit. Yang nyelempit. Yang nyelempit baru masak. Apa itu? Santan. Ini santan buat bikin mento. Oh ya mento. Lah yang itu Mbak Nurjana? Buat prolnyus. Apa? Prolnyus. Pronyus itu Waduh, kandhane ya. Pakai roti. Astagfirullahaladzim, jeneng iki neko-neko tok. Padahal sering mangan. Ya, wis ora penting jeneng, yang penting enak dipangan kan gitu. Oke, ini ibu-ibu rempong yang sedang mempersiapkan. Bukan rempong ya, masa ibu rempong. Lah orang kan rempong nemen. Ya iya iya. Wong kancane iki udah gowes sampean gawe golek gawean. Waduh. Padahal sing gawe video ki ya padha wae remponge ya. Mbok wis nang omah lungguh tengok-tengok kan gitu ya. Kok yo alah. Oke, sekian dulu kita sambung dengan video berikutnya. 2,000 years later. Oke. Persiapan untuk pengecoran gotong royong hari ini. Pengecoran apa namanya? Slope yang bagian atas atau titik 0 dari bangunan perluasan Masjid Al Manar.
yang dioperasionalkan satu molen karena memang hanya sedikit yang dicor. Tapi untuk gotong royong hari ini warga sudah siap untuk bergotong royong pengecoran slope atau pengganti rolak yang biasanya menggunakan batu bata merah yang miring, ditata miring, tapi untuk bangunan masjid ini diganti dengan bentuk cor berupa slope yang dicor, yang nantinya merupakan titik nol dari bangunan Masjid Al-Manar yang baru, hasil perluasan masjid. Oke, sudah persiapan sudah dimulai, dan di bagian sana sedang ada pengaduan adonan dan juga ada salah satu warga yang kayaknya Mas Dwi, nggak tahu sedang membuat apa atau sedang mempersiapkan apa, belum aku lihat. Karena agenda hari ini hari Ahad, tanggal berapa sih ya? Panitia pembangunan perluasan Masjid Al-Manar tadi malam sudah mengumumkan adanya gotong royong untuk mengecor slope pengganti rolak. Ini di sana, nah ini kelihatan. Oke, persiapan sudah dimulai dan sekarang sedang dilakukan pengaduan adonan pasir, kerikil, dan semen yang nanti akan dibuat adonan untuk pengecoran slope pengganti rolak yang merupakan titik nol dari bangunan. Sementara di tempat lain masih ada persiapan nanti jalan lewat mana nanti, karena adonan akan dibawa dengan angkong seperti biasa, seperti gotong royong pengecoran yang lalu. Di video-video sebelumnya pengecoran selalu menggunakan angkong untuk mengangkut adonan. Mengingat hari ini itu yang dicor hanya sedikit, ya mungkin nanti sebelum zuhur insya Allah sudah selesai. Sementara warga yang di tempat yang lain di sebelah utara itu sedang mempersiapkan area untuk lalu lalang gotong royong biar berjalan lancar. Nih kita lihat yang di sebelah utara itu ada beberapa warga yang mempersiapkan tempat area biar nanti pengecoran pembawaan adonan bisa lancar, tidak tersendat. Oke, itu di sana kelihatan beberapa warga mempersiapkan, dan gotong royong pengecoran di bawah komando tukang Pak Masdi. Karena tidak mungkin tanpa ada komando
lakukan. Oke, kita kembali ke persiapan pengaduan adonan yang ada di sebelah selatan ini sana. Oke. Oke, dan ini di sebelah timurnya ada beberapa warga yang sedang mempersiapkan kayaknya besi-besi, mungkin untuk yang lainnya, bukan untuk pengecoran hari ini. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, persiapan untuk pengecoran dan sepertinya sudah sudah siap adonan untuk dibawa ke tempat yang mau dicor. Itu sudah ada satu angkong, satu angkong, dua angkong yang sudah dibawa. Ini tempat pengecorannya. Oke, kemudian oh iya, ini ternyata bukan dari angkong langsung dituangkan, tapi diambil dengan menggunakan ember. Jadi angkong oke. Oke, pengecoran sudah dimulai. Pengecoran sudah dimulai. Ada Om Dharma, kemudian ada Pak Topo, ada Mas Huri, ada Pak Takim, ada Mas Ali, kemudian ada ini yang berbaju merah, Pak Mas Mudi, koordinator untuk pengecoran. Nah, dan dituangkan lagi angkong yang kedua, dan angkong yang ketiga sudah siap menunggu giliran. Oke. Angkong yang ketiga, yang ini Mas Anto ini bawa. Oke, iya, siap tuangkan. Oke, gotong royong pengecoran warga jamaah Masjid Al-Manar yang terdiri memang yang anggota jamaah Masjid Al-Manar itu terdiri dari beberapa RT di RW 8. Di RW 8 ada RT 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah,
Ada berapa itu? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 6 RT. Anggota jamaah Masjid Al-Manar itu berasal dari ke-6 RT itu di RW 8. RW 8, RT 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Memang tidak semuanya, karena Masjid Al-Manar lokasinya ada di RT berapa ini? 16. Oh, RT 16. RT 16. Dan Pak RT-nya ini ada di sini nih. Om Dharma. Oke, ya, angkong yang keberapa ini? 4 atau ke-5? Enggak tahu lah, lupa, sampai lupa. Oke, ini yang angkong yang kesekian sudah dituangkan. Ini slope ini merupakan slope pengganti rolang yang nantinya merupakan titik 0, karena di atas ini nanti sudah masuk ke tembok bangunan masjid. Nah, ini angkong yang keberapa lagi sudah dituangkan, dan kebetulan yang dioperasionalkan hanya satu molen, satu mesin pengaduk adonan. Sementara masih menunggu, karena yang dioperasionalkan nggak cuma satu molen, jadi terpaksa harus ada sesi menunggu adonan selesai. Ada Mas Mandra, Muhammad Arifin, kemudian ada Pak Madi. Pak Madi itu RT berapa ya? Ketua RT. Oke, sementara menunggu, karena memang yang dioperasionalkan hanya satu molen.
satu mesin adonan, pengaduk adonan. Di sebelah sana masih dalam persiapan dan kayaknya sudah dituangkan untuk siap diangkut. Dan ini molen yang kedua sudah dipersiapkan. Barangkali tadi operator, karena tidak semua orang bisa mengoperasionalkan molen. Oke, ini episode yang kedua untuk pengecoran, karena ini sudah selesai, kayaknya sudah ada yang mengangkut adonan ke tempat pengecoran. Oh, ada Pak Agung. Oh iya, Pak Agung. Tapi bukan Agung Setiawan. Agung satunya. Kemudian di belakangnya ada Mas Anto yang membawa angkong. Kemudian di belakang Mas Anto. Oke. Ini berarti adonan yang kedua. Siap untuk dituangkan. Kedengaran suara mesin molen yang kedua sudah dinyalakan. Berarti nanti tidak ada jeda dalam pengecoran. Kalau hanya satu memang ada jeda, karena adonan yang pertama selesai habis mati. Ini kalau dua mesin dioperasionalkan, insya Allah tidak ada jeda, apalagi tiga. Mesin molennya hanya dua, karena memang yang hijau tidak cukup banyak. Jadi dengan semangat warga untuk bergotong royong, insya Allah nanti selesai sebelum zuhur. Oke, kita lanjut nanti di video berikutnya. Oke, ini sementara dua mesin molen dioperasionalkan dan yang mesin kedua baru saja dinyalakan, jadi belum siap untuk apa namanya itu ya, hasil pengaduannya dibawa ke tempat pengecoran. Memang baru persiapan juga pengaduan adonan. Dan mudah-mudahan dengan dua mesin yang dioperasionalkan itu nanti bisa lebih mempercepat dan memperlancar pengecoran slope atas atau pengganti rolak, dan merupakan titik nol dari bangunan masjid hasil perluasan Masjid Al-Manar. Yang sekali lagi informasi bahwa tanah yang dipakai untuk perluasan masjid ini, seperti sudah di video sebelumnya sudah ada informasinya, sudah saya informasikan. Tapi tidak ada salahnya, mudah-mudahan juga menjadi motivasi dan inspirasi. Tanah ini merupakan
tanah wakaf dari keluarga Bapak Sampurno Jati. Diwakafkan ke ke masjid untuk dipakai perluasan Masjid Al-Manar. Yang selama ini Masjid Al-Manar tidak memiliki halaman satu. Kemudian jumlah shop yang ada yang bisa ditampung itu hanya 6 shop. 3 shop untuk laki-laki dan 3 shop untuk perempuan. Jadi masjid hanya terdiri dari 6 shop. Dan kadang-kadang jamaah itu terutama yang putri itu ada di teras. Jadi dengan perluasan ini mudah-mudahan nanti semua jamaah ada di dalam masjid. Dan yang ketiga ternyata setelah dicek lagi itu arah kiblatnya masih kurang tepat. Dalam pengertian kurang tepat ya sebetulnya bisa diubah, cuma kadang-kadang menimbulkan satu pertanyaan besar, mengapa sih dimiring-miringkan? Padahal itu tujuannya untuk mengarah ke kiblat. Tapi dengan pembangunan perluasan ini, dengan masjid ini, sebelum pembangunan itu diawali dengan penentuan arah kiblat, maka nanti bangunan masjid nanti akan langsung mengarah ke kiblat. Jadi jamaah yang masuk ke masjid itu langsung mengarah ke kiblat. Karena bangunan masjid tidak mengikuti bentuk tanahnya. Kalau mengikuti bentuk tanah jelas tidak mengarah ke kiblat. Oke, itu sekedar informasi sehingga dengan dengan perluasan pembangunan ini nanti semuanya teratasi. Jumlah shop lebih banyak ditampung di dalam. Jamaah yang ada bisa lebih banyak di dalam. Tidak ada yang ada di teras, kecuali kalau memang benar-benar membludak. Dan yang kedua ya jadi punya halaman, tempat parkir. Karena selama ini tidak ada tempat parkir dan tidak ada halaman, sehingga kadang-kadang kegiatan selain sholat, selain kajian itu terpaksa menggunakan jalan yang ada di depan masjid. Contohnya aja tadi pagi di hari Ahad pagi itu ada pasar gratis. Karena pasar gratisnya dilakukan di depan masjid, tepatnya di pinggir jalan. Kemudian mudah-mudahan nanti teratasi dengan punya halaman. Dan nanti bangunan yang baru akan berlantai 2, sehingga misalnya lantai 2 dipakai untuk jamaah putri, lantai bawah dipakai untuk jamaah putra, lebih bagus, lebih longgar, lebih banyak, bisa lebih banyak menampung jamaah. Oke, ini bagian pengaduan. Di sana banyak orang karena memang memerlukan tenaga yang lebih banyak untuk mengangkut semennya, untuk mengangkut pasirnya, untuk mengangkut kerikilnya, kemudian airnya, mempersiapkan airnya, kemudian mengatur pengaduan dan seterusnya. Oke, itu di bagian pengaduan adonan cor yang terdiri dari kerikil, pasir, dan semen. Oke, kita lanjut nanti di video berikutnya. Oke, kembali ke area pengecoran, lokasi pengecoran. Oke, ini masih di tempat yang sama, bagian yang dicor.
Nah, memang belum selesai. Ini bagian timur, paling timur, bagian utara yang paling timur. Ini nanti apa namanya? Ini sebetulnya yang bagian itu ada tembok untuk bangunan masjid, kemudian yang paling pinggir itu teras. Jadi sebetulnya itu bagian utara ini ada teras lasar. Ini terlalu penuh ini kalau tumpah. Oke, ini yang dicor memang diawali dari sebelah timur, utara bagian timur, nanti ke barat, kemudian ke selatan. Bapak-bapak, pemuda, jamaah Masjid Al-Manar Ngawonggo, Ceper, Klaten, gotong royong. Udah nggak terhitung lagi ini gotong royong yang keberapa. Sudah berulang kali bergotong royong. Kekompakan dan keseriusan masyarakat atau jamaah untuk memperluas bangunan masjid yang selama ini hanya bisa menampung 6 shop, 3 shop laki-laki, 3 shop perempuan. Dengan bangunan yang baru, insya Allah nanti lebih banyak lagi jamaah yang bisa ditampung. Apalagi nanti kalau memang ada pemisahan jamaah, lantai bawah untuk jamaah laki-laki, yang lantai atas untuk jamaah putri, maka akan lebih banyak lagi jamaah yang bisa ditampung. Dan memang rencananya nanti di bagian atas ada bisa dipakai untuk perkantoran. Misalnya selama ini kantor ranting Aisyah itu di mana, ranting Muhammadiyah di mana, ranting NA di mana kantornya. Nah, ini nanti bisa dipakai. Kemudian kantor takmir, karena bagaimanapun juga takmir masjid memerlukan ruangan juga. Kemudian juga bisa nanti ada bangunan atau tempat ruangan yang dikhususkan untuk menampung barang-barang atau benda-benda inventaris dari masjid. Karena masjid punya inventaris, diantaranya ada gelas, ada cangkir, ada lepek, ada piring, ada sound system, kemudian ada yang lain lagi. Nanti bisa dibuatkan tempat untuk penampungan. Dan selama ini mushaf Al-Quran dan buku-buku yang lain itu ditaruh di almari, yang itu mau tidak mau almari itu memakan tempat sehingga mengurangi jumlah jamaah. Nanti dengan yang baru insya Allah dibuatkan tempat tersendiri yang tidak memakan tempat, tidak mengurangi jumlah jamaah, tapi bisa dijangkau. Oke,
Ini masih di tempat yang sama, tapi hampir selesai itu. Hampir selesai, hampir penuh untuk satu kotak. Ini satu kotak yang sedang dikerjakan, yang bagian utara paling timur. Bagian utara paling timur. Nah, ini hampir selesai, sudah hampir penuh. Kita lanjut nanti di video berikutnya. Oke, pengecoran di bagian pertama ini yang sudah selesai ini. Sudah selesai, sudah penuh itu. Sudah kelihatan penuh. Dan sekarang berpindah ke lokasi yang lain di sebelah baratnya. Berpindah ke lokasi sebelahnya, di sebelahnya, di sebelah baratnya. Tuh, kelihatan kan? Nah, kelihatan. Berpindah ke lokasi di sebelahnya. Nah, ini ada Pak Eli Gunadi. Kerja dibantu Pak Tomo dan Pak Topo. Nah, Tomo dan Topo. Yang satu Mo, yang satu Po. Oke, sudah berpindah ke area di sebelahnya pengecorannya.
sementara sudah pindah ke lokasi langsung yang paling barat, yang tengah nanti sambil karena lokasinya, karena areanya ya terpaksa ada yang harus diambili dulu dengan ember baru bisa dituangkan, tapi ada juga yang bisa langsung dari angkong dituangkan ke tempat yang dicor. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya.